Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana keadaannya sekarang? Baik. Ya, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Dijauhkan dari musibah virus corona ini. Tapi Pak Guru harap ketika kalian berada di luar lingkungan rumahnya masing-masing, prinsip 3M itu harus dijalankan ya. Iya, Pak. Nah, silakan duduk kembali. Baik anak, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan praktikal ya. Adapun topik yang kita angkat pada kegiatan kita ini adalah yang terkait dengan etika pergaulan dengan teman sebaya. Ya. Jadi dengan bidang bimbingan sosial, fungsi layanannya adalah pengembangan dan pemeliharaan, sementara untuk aspek perkembangannya adalah kesadaran sosial. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Guru meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya Pak Gus, bisa ini kita dalam doa? Ya, terima kasih anak. Nah, mari kita berdoa. Selamat sore teman-teman dan Pak Guru. Sebelum kita mulai akan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur Kau menaikkan kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan setia-Mu, Engkau telah menuntun kami dari rumah kami masing-masing, hingga kami boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Ya Tuhan, sekarang hamba-Mu dan teman-teman kami dan teman-teman saya akan memulai kegiatan kami pada pagi hari ini. Mereka tuntun sertai kami, jauhkan kami dari mara bahaya, rintangan godaan ya Tuhan. Hanya doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Pak Gus ya. Baiklah anak, kita lanjut pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi pada kegiatan kita pada pagi hari ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, dengan melaksanakan layanan bimbingan praktikal dengan topik etika pergaulan dengan teman sebaya ini, anak-anak bisa mengidentifikasi ciri-ciri individu yang memiliki etika dalam pergaulan dengan teman sebaya. Ya. Setelah itu, setelah Anda mengidentifikasi ciri-ciri individu yang memiliki etika dalam pergaulan dengan teman sebaya, nanti Anda mampu mengubah sikap perilaku yang beretika dalam pergaulan dengan teman sebaya. Ya. Terus yang terakhir, Anda mampu menunjukkan sikap perilaku etika pergaulan dengan teman-teman sebaya. Ya. Itu ada 3 hal itu yang menjadi tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini. Karena itu Pak Guru minta nanti di dalam kegiatan kita ini semuanya aktif, ya, semuanya aktif. Nanti Pak Guru akan tampilkan 3 topik untuk didiskusikan di dalam kelompok. Setelah itu Anda tugasnya kalian itu mengidentifikasi permasalahan tersebut. Setelah permasalahan diidentifikasi, nanti Anda mendapat tugas kembali untuk merumuskan masalahnya. Ya. Setelah dirumuskan masalahnya, baru dicarikan suatu solusinya. Nanti kita dalam membuat sebuah kelompok, nanti Pak Guru akan bagi 3 kelompok, ya, kelompok untuk membahas permasalahan yang akan kita Pak Guru berikan pada
pagi hari ini. Oke anak, selanjutnya kita ini membagi dulu kelompok dulu sebelum kita memulai kegiatan kita. Oke, untuk pembagian kelompoknya Pak Guru dengerin ya. Hitung 1, 2, 3 nanti Pak Guru. Terus 1, 2, 3 selanjutnya 1, 2, 3 ya. Lanjut mana? Paham? Ya. Oke, dari sini dulu. 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, anak. 2, 1. 2, 3. Oke. Sudah, ingat semua loh. Nama apa nama? Nomor yang disebutkan tadi yang menyebut angka 1 silakan Anda bergabung dengan yang angka 1. Yang angka 2 silakan bergabung dengan angka 2. Ya. Begitu pula dengan yang angka 3. Silakan bergabung dengan teman-temannya tadi yang angka 3. Silakan. Silakan. Ya. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Kita sudah membagi dalam 3 kelompok. Selanjutnya Pak Guru akan menampilkan sebuah topik untuk didiskusikan dalam kelompok ya. Tetapi sebelum kita mendiskusikan satu permasalahan di dalam kelompoknya masing-masing, ya Pak Guru perlu menguji dulu, konsentrasi dulu anak-anak dulu ya. Kira-kira dari gambar ini apa yang Anda ketahui, dan yang kedua, bisakah Anda menemukan orang pada gambar tersebut? Kira-kira apa saja yang ada di dalam gambar tersebut? Burung, apa lagi? Tumbuhan, apa lagi? Daunan. Oke. Dari semua yang disebutkan oleh anak, semuanya betul. Ada burung, pohon, rumput-rumputan, padang, dan sebagainya. Kira-kira siapa yang bisa menemukan orang yang ada pada gambar itu? Angkat tangan. Ada? Oke, tidak ada orang. Oke. Baiklah, kalau begitu saya Pak Guru jelaskan. Karena kalau kita punya konsentrasi tinggi, maka pasti kita akan menemukan orang di dalamnya. Ya. Coba lihat. Orangnya ini. Ini hidung. Ya. Kepala, badan. Ya. Dia ada di antara 2 pohon. Ya. Oke. Baiklah, kita ada sesuai dengan topik kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan etika pergaulan dengan teman sebaya. Kenapa hal ini perlu dibahas dalam kegiatan bimbingan praktikal ini? Karena memang saya lihat selama ini yang terjadi di sekolah kita ada banyak suatu kejadian, baik itu perselisihan, konflik, saling membenci dan sebagainya. Itu diakibatkan oleh tidak adanya etika dalam pergaulan dengan teman sebaya. Maka karena itu Pak Guru kalau harus memberikan suatu bimbingan praktikal terhadap kita semua, sehingga dengan selesai melaksanakan bimbingan ini,
Anda bisa menerapkan bagaimana sih etika pergaulan yang perlu diterapkan dengan teman sebaya kita. Ya, agar kita bisa terhindar dari konflik, dari percekcokan, dari perkelahian dan sebagainya. Nah, oke. Sekarang perhatikan di depan. Ini ada sebuah gambar ilustrasi yang di dalamnya ada 3 orang anak yang bermain bersama, ya. Terus ada 1 orang yang dia merasa tersisih, dia tidak bisa diterima oleh temannya di dalam pergaulannya. Karena itu saya minta di dalam kelompok yang sudah Pak Guru bagikan tadi, Anda tugasnya adalah berdiskusi di dalamnya, ya, untuk mengidentifikasi permasalahan kenapa sih sampai anak tersebut ditolak oleh temannya untuk bergaul di dalam kelompok. Ya, dan tugas yang pertama. Terus yang kedua, setelah Anda mengidentifikasi permasalahannya, Anda merumuskan satu masalahnya. Ya, rumuskan bahwa kenapa anak itu terjadi seperti itu. Ya, setelah dirumuskan masalahnya, tugas selanjutnya untuk para siswa, Anda menentukan solusinya. Ya, tentukan solusinya agar permasalahan seperti ini bisa teratasi. Ya, nanti Anda diskusikan dalam kelompoknya. Setelah itu, Pak Guru minta nanti untuk memprestasikan, ya, presentasikan satu persatu di kelompoknya terkait 3 hal tadi. Ya, mengerti? Oke, atau ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Kenapa? Yang katanya, kenapa belum jelas? Jelas? Oke, terima kasih kalau sudah jelas. Sekarang Pak Guru minta saya kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan 3 hal tadi. Masih ingat? Mengidentifikasi masalahnya, merumuskan masalahnya, dan mencarikan solusinya. Ya, saya Pak Guru akan tanyakan satu materi yang terkait dengan etika pergaulan. Oke, silakan Anda bergabung dengan kelompok masing-masing untuk berdiskusikan topik permasalahan sesuai dengan 3 hal yang Pak Guru sebutkan tadi. Ya, oke, silakan Anda diskusikan. Di sela-sela Anda berdiskusi, Anda bisa perhatikan tayangan video di atas sebagai bahan diskusinya. Ya. Anda bisa perhatikan gambar video di atas sebagai bahan diskusinya, sehingga menjadi suatu pertimbangan Anda dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Silakan Anda berdiskusi. Apa sih etika itu? Etika adalah tata krama dalam bergaul yang sesuai dengan keadaan dan situasi serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Adalah adat, agama, dan norma hukum. Seberapa pentingkah etika dalam menjalin hubungan dengan anak sebaya? Sangat penting. Kita semua adalah makhluk sosial
Bagaimana? Sudah? Belum? Oke, kalau perlu tambah lagi. Tinggal 2 menit lagi ya. Itu tuh Solusi dari kelompok kami etika ini sudah etika dalam matematika ini sudah mendatang pergaulan persahabatan. Oleh karena itu, Ibu akan memberitahukan gimana sih cara kita dengan baik untuk menjaga persahabatan atau pertemanan. Yang pertama adalah saling Bagaimana tidak semua? Sarah? Yang ketiga adalah bersedia memaafkan. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang Pak Guru minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan topik permasalahan tadi. Kira-kira apa sih permasalahan yang dihadapi oleh anak tadi sehingga dia ditolak ada di dalam pergaulannya? Saya berikan kesempatan pada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti kelompok yang lain boleh menambahkan atau mengkritik, ya, boleh mengkritik atau menambahkan hasil daripada diskusi kelompok 1 ya. Bisa? Oke, semangat. Ayo silakan kelompok 1 untuk menampilkan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1, saya mau memperkenalkan nama saya Oniki Adriana Waranara. Saya siswa dari
saya siswi dari kelompok 1. Dan saya mau memperkenalkan teman-teman saya. Nama. Saya nomor 1 dari siswa kelompok 1. Perkenalkan saya dari siswi kelompok 1. Saya. Perkenalkan nama saya Mata Timbul dari siswi kelompok 1. Oke. Saya Sekarang saya kasih kesempatannya untuk kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut gambar yang kita simak tadi, saya menyimpulkan bahwa ketika seorang anak itu disisihkan dari pergaulannya, mungkin karena dia itu tidak menghargai teman. Jadi menurut kami solusinya adalah kalau kita membangun suatu hubungan pergaulan dengan sesama, kita harus menghargai teman dan menghormati siapapun. Mungkin itu saja presentasi hasil diskusi kami. Mungkin ada dari kawan-kawan yang ingin memberi saran atau tambahan, saya silakan. Ya, silakan kalau ada saran kira-kira dari hasil gambar ilustrasi gambar tadi, kira-kira identifikasi permasalahan dihadapi oleh anak tadi kira-kira apa terkait dengan topik permasalahan yang kita bahas pada pagi hari ini. Penyebab dari permasalahan itu yang menyimpulkan saja. Penyebabnya kalau dia tidak, maksudnya kalau ketika dia dalam pergaulan, dia mungkin disisihkan dari teman-teman atau mungkin dia Penyebabnya tadi saja itu tidak menghargai tidak teman. menghargai, mungkin karena dia tidak menghargai teman. Ya, Jadi solusi dari saya tadi itu seperti saya bilang tadi, harus menghargai teman dan menghormati siapapun dia. ya itu atau ada tambahan lagi yang lain atau mau mengkritik dari hasil diskusi kelompok 1? Ada hasil kelompok 1 tadi, salah satu penyebabnya itu mungkin selama ini dia kurang menghargai teman, terus tidak menghormati teman, ya. Sehingga salah satu solusinya adalah dia harus berubah sikapnya untuk selalu menghargai temannya, ya, di dalam pergaulannya sehari-hari. Oke, atau ada tambahan lagi dari kelompok 1? Permasalahannya dulu. Sama. Kalau dari kami lagi, tidak dari gambar yang di atas, mungkin dia tidak mau menegur teman kalau lewat begitu. Ya. Ya. Terus solusinya lebih baik memilih teman bergaul yang baik. Ya. Salah satu penyebabnya mungkin selama ini dia tidak mau menegur teman atau bersapa dengan teman ketika bertemu dengan teman. Itu betul sekali apa yang disampaikan teman tadi, bahwa itu adalah salah satu bentuk daripada perilaku tidak beretika dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi ketika kita berperilaku demikian, maka secara otomatis teman-teman yang lain tidak menyukai kita, ya. Oleh karena itu solusinya ketika baru bertemu dengan teman, kita menyapanya atau menyampaikan salam, ya, selamat pagi teman, atau bisa juga dengan saling tangannya dan sebagainya, ya. Itu salah satu bentuk-bentuk etika dalam pergaulan. Oke, ya, masih ada lagi yang dari kelompok 1? Ya, baiklah. Itu hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang saya minta untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya di dalam kelompoknya. Selamat pagi. Pagi juga. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil kelompok kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yesayawati Semua, saya dari kelompok 2. Ini Novi, ini Novita, ini Ruth,
Ya, silakan. Penyebab dari gambar yang saya lihat di atas, mungkin anaknya memiliki egois atau Ya, tidak ramah atau berbicaranya kasar kepada teman, jadi teman-temannya tidak menyukainya. Jadi solusi yang saya berikan, anaknya harus merubah diri, ya, merubah diri agar lebih ramah kepada teman, sering mengucapkan salam kepada teman agar dihargai oleh teman. Dan saya menyimpulkan dari gambar di atas, agar kita semua disukai oleh teman, maka kita harus memiliki etika yang bagus. Harus jangan memiliki egois yang tinggi, jangan bersikap kasar kepada teman gitu. Jadi harus merubah diri lebih baik lagi gitu, agar disukai oleh teman-teman. Sekian dan terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok sekalian hasil diskusi dari kelompok 2. Kalau kita mau diskusi teman dalam pergaulannya, kita harus menghormati mereka, tidak egois dalam pergaulan, selalu menyapa teman dan sebagainya. Ya. Oke, mungkin ada tambahan dari kelompok yang lain terhadap hasil diskusi kelompok 3, 2? Tidak? Oke, sudah lengkap. Oke, sekarang kasih kesempatan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan memberitahukan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ardensi Kanja Haul. Dan nama saya Chelsea. Perkenalkan, nama saya Bima Putra. Perkenalkan, nama saya Marta Antarita Gio Batoa dari kelompok 3. Dari gambar yang saya lihat di atas ini, dari hasilnya itu dia anak ini bersikap sombong, angkuh. Mungkin saja dia bersikap sombong, angkuh terhadap temannya. Jika dari ini mungkin dia mempunyai penyebab kata-kata kasar yang bertutur katanya itu tidak bagus oleh temannya, yang bikin temannya menilai bahwa kata-katanya tidak bagus, berarti terus berteman dengan dia gitu. Dan solusinya agar temannya bisa menghargai dirinya sendiri, maka dia harus mengembangkan sikapnya terhadap teman agar temannya bisa menghargai dia. Dan dia juga harus berperilaku yang beretika baik terhadap pergaulan dengan teman sebayanya maupun temannya ataupun orang tuanya. Dia harus berperilaku yang baik agar bisa dihargai oleh temannya ataupun siapapun. Dari ini saya menyimpulkan beretika itu penting untuk kita dan bisa terhindar dari perselisihan antara teman dan yang sebaya dengan kita. Perselisihan itu tidak bagus untuk siapapun. Agar kita terhindar dari perselisihan, kita bisa disenangi oleh semua orang. Bahwa dalam kita menerapkan etika dan pergaulan, kita akan lebih menawas diri kita dan bertindak dan tercipta rasa saling menghargai dan menghormati siapapun. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi kelompok 3, salah satu tadi sudah disebutkan, salah satu penyebabnya dari permasalahan di atas. Mereka mengidentifikasi bahwa anak itu salah satu penyebabnya kenapa dia ditolak dalam pergaulannya, karena selama ini dia
bertindak kasar, tidak bertutur kata dengan sopan, sehingga oleh teman-temannya dia tidak bisa diterima dalam pergaulan. Ada solusi yang ditawarkan oleh kelompok 3 adalah dia harus memperbaiki perilakunya. Tadi dia tidak bertutur kata dengan sopan, dia akan berusaha untuk mengubah sikapnya untuk bertutur kata dengan sopan ketika dia menegur dengan teman-temannya. Itu solusi yang disampaikan oleh kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3. Saya berikan aplaus kepada kelompok 3. Anak-anak, saya kira betul semua apa yang disampaikan oleh anak-anak tadi terkait dengan permasalahan yang ada di pada gambar di atas, bahwa kenapa anak itu ditolak dalam pergaulannya, itu salah satunya karena sifat dan perilakunya yang kasar. Yang kedua, dia selama ini cara bertutur katanya dia kurang bagus. Ketika bertemu dengan teman dia kasar. Ketika dia katakanlah ada teman yang mau meminta bantuan, dia tidak membantu. Ketika katakanlah ada teman yang hilaf atau salah, dia tidak meminta maaf, memberikan maaf, atau ketika dia salah dia tidak meminta maaf dan sebagainya. Itu sebuah perilaku yang tidak etis dalam pergaulannya, ya. Karena itu salah satu solusinya bagaimana sih caranya agar kita di dalam pergaulan sehari bisa diterima oleh teman-teman kita. Jadi salah satu antara lain yang menjadi solusinya, kita harus merubah sikap kita. Biasakan diri untuk bersopan santun, ya, baik saat berbicara, saat berjumpa dengan teman, saat berjumpa dengan guru, atau saat bertelepon dan sebagainya. Ya. Terus yang kedua, ketika kita katakanlah mau telepon, biasakan diri ketika mau bertelepon kita salam, terus selesai menelpon mengucapkan salam atau menanya kabar. Itu suatu bentuk-bentuk etika dalam berkomunikasi. Begitu juga dalam berpenampilan. Ketika katakanlah kita mau bertamu kepada orang ke rumah teman atau ke rumah bapak ibu gurunya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Ya. Ketika pergi bertamu ke teman-teman, jadi gunakan pakaian yang rapi, yang sopan. Itu perlu diperhatikan semua ya, sehingga dalam pergaulan sehari-hari anak bisa terjalin hubungan yang harmonis. Ya, tidak lagi tercipta konflik atau perselisihan dan sebagainya. Ya, saya kira kegiatan kita pada sore hari ini sudah bisa diselesaikan. Ya, nanti setelah anak-anak menyelesaikan kegiatan ini, Pak Guru ingin meminta satu orang untuk menyimpulkan kenapa sih pergaulan dalam kehidupan dengan personal sebaya itu penting. Saya kira siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Kalau menurut saya kan permasalahan dan konflik itu di masa remaja itu sudah menjadi darah daging. Bahkan itu keseharian kita akan diuji. Apakah kita tetap egois dengan sikap kita atau kita akan berperilaku baik terhadap orang-orang? Ya, saya terima kasih banyak. Menyampaikan kesimpulan terakhirnya. Tidak? Ya, oke. Kalau begitu,
Silakan. Kalau menurut saya juga dari perselisihan itu, kalau menurut dari diri saya perselisihan itu bisa saya senang kalau ada perselisihan karena dapat membuat pikiran kita lebih dewasa. Misalkan saya berkelahi dengan seseorang, hari demi hari saya berpikir bahwa saya harus minta maaf kepada dia. Maka dari itu pikiran saya harus diubah supaya menjadi lebih dewasa, supaya jangan mencari hal atau perselisihan lagi. Begitu. Ya, bisa. Menurut Joshua, dengan kejadian perselisihan kita juga bisa harus mengambil suatu hikmahnya, ya. Artinya dari situ kita bisa mengendalikan diri, mengontrol diri kita. Artinya berkaca dari permasalahan tersebut. Kenapa sih sampai terjadi permasalahan? Itu sebagai sebuah perubahan untuk sikap kita ke depan. Ya. Ada dia ulama memandang bahwa dari satu peristiwa itu kita harus mengambil suatu hikmahnya yang positif. Ya. Baiklah anak-anak, itu tadi beberapa kesimpulan yang disampaikan anak-anak. Betul bahwa kenapa sih dalam pergaulan sehari-hari itu kita perlu harus beretika, terutama dengan teman-teman sebaya. Seperti yang disampaikan oleh temannya tadi, salah satunya adalah kita bisa mawas diri di dalamnya. Artinya ketika kita bersikap etik dalam pergaulan, kita akan memiliki mawas diri. Artinya kita berpikir dulu sebelum kita bertindak. Ya, itu salah satu manfaatnya. Terus yang kedua, apa lagi yang menjadi manfaat daripada etika pergaulan selain daripada mawas diri tadi? Jadi ketika kita mampu menerapkan etika dalam pergaulan sehari-hari, jadi kita akan terasa memiliki suatu hubungan yang harmonis dengan teman-teman, ya. Jadi kita tidak merasa was-was karena ada dimusuhi dan sebagainya. Jadi kita akan hidup dengan rasa damai, ya, dalam pergaulan kita sehari-hari. Jadi apa lagi yang menjadi manfaatnya selain daripada kita lebih mawas diri, terus kita lebih harmonis dalam menjalin hubungan dengan teman. Manfaatnya juga kita akan bertambah teman. Ya, ketika kita menerapkan etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, tentu teman-teman akan suka, ya, akan menyukai kita, akan menghormati kita, akan menghargai kita. Itu manfaat daripada ketika kita menerapkan etika pergaulan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Mungkin itu beberapa hal yang kita pada pagi hari ini, ya. Jadi Pak Guru harap setelah keluar dari ruangan ini, dari ruangan layar ini, Anda semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Biasakan diri untuk menerapkan etika dalam pergaulan. Mulai dari turun dari rumah, ya. Biasakan salam orang tua. Ketika bertemu dengan guru, salam dengan guru. Ketika bertemu dengan teman, berikan salam kepada teman dan sebagainya. Itu kalau kita terapkan itu indah kita punya kehidupan. Nah, adab itu lebih tinggi daripada ini. Ya, harus didahulukan dulu, adab dulu. Orang yang beradab pasti dia berilmu. Belum tentu orang yang berilmu dia beradab. Ya. Dan sampai di sini saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebentar Pak Guru akan kembalikan KPD, ya. Nanti gambaran KPD ini anak-anak isi. Ini ada dua nanti, ada KPD dan ada lembaran evaluasi masjid dan evaluasi proses. Adik, Anda minta kepada para siswa untuk mengisinya
Setelah itu dikumpulkan kembali kepada Bapak Guru ya. Ya, silakan. Ya. Ya. Itu sama Pak Seda, nanti anak-anak ini. Di situ ada evaluasi proses, ada evaluasi hasil. Jadi ada isi semua di situ nanti dikumpulkan kepada Pak Guru ya. Mungkin hanya sampai demikian pelaksanaan layanan bimbingan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang lagi untuk membimbing kita di dalam doa. Satu orang saya minta, ini guys, nanti kita dalam doa. Kekuatan apa budi kejaksaan berada pada diri Bapa. Bahkan kerjaan surga sekarang kami akan pulang dari waktu yang berkaitan di perjalanan. Mengetahui jiwa dan selamat di tugas sesuai dengan kami. Bahkan kerjaan surga hanya ini doa kami sebab kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih anak. Silakan tepuk tangan semuanya. Sekarang anak boleh pulang. Guru minta mengambil perjalanan ikuti protokol kesehatannya, langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah itu sampai di rumah cuci kembali tangan, ya. Baru ada masuk ke rumahnya terima kasih anak. Selamat pagi semuanya. Amin.